Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini kita akan belajar tematik kelas 3, tema 3, subtema 1, pembelajaran yang ke-6. Langsung saja ya teman-teman. Ayo berdiskusi. Kamu sudah mempelajari aneka bahan pembentuk benda. Selanjutnya, kita akan menyelidiki bahan yang sesuai untuk benda-benda tertentu. Untuk mengerjakan proyek ini, kamu dan teman-teman harus melaksanakan musyawarah. Tentukan kelompok yang terdiri atas 4-5 orang. Tentukan 5 benda yang akan diselidiki oleh tiap-tiap kelompok. Nah, setelah ditentukan kelompoknya, kemudian kita berdiskusi, bermusyawarah, itu akan menghasilkan sebuah keputusan ya. Keputusan itu kan berupa 5 benda yang dipilih untuk diselidiki. Nah, sekarang tuliskan hasil musyawarah di bawah ini. Nah, misalnya, benda yang akan kami selidiki adalah yang pertama, daun pintu. Kemudian yang kedua, meja. Yang ketiga, misalnya ember. Yang keempat, gelas. Yang kelima, sendok. Nah, hasil musyawarah tadi itu ya berupa 5 benda yang akan diselidiki oleh setiap kelompok. Nah, teman-teman, setelah kita bermusyawarah tentang 5 benda yang akan kita selidiki tadi, tuliskan keuntungan melaksanakan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Jadi keuntungan melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama, yang pertama, keputusan yang diambil akan lebih adil. Yang kedua, mempererat kerjasama. Kita ke soal selanjutnya, bagaimana cara menghormati pendapat temanmu? Jadi kan dalam musyawarah itu kita boleh berpendapat ya. Nah, ketika kita sedang berpendapat atau teman kita sedang berpendapat, maka bagaimana cara kita menghormatinya? Yang pertama, mendengarkan dengan baik saat teman kita berbicara. Cara yang kedua yaitu kita tidak boleh memotong pembicaraan teman. Kita lanjut ya. Apa yang terjadi jika kita menghormati pendapat temanmu? Tentunya kalau kita saling menghormati dalam kegiatan musyawarah, musyawarah itu akan berjalan lancar dan menghasilkan keputusan yang baik. Nah, sekarang ceritakan pengalaman menghargai pendapat orang lain saat bermusyawarah. Nah, di sini kita diminta untuk menceritakan bagaimana kita menghormati pendapat orang lain. Contohnya, Dayu menyimak dengan baik ketika Beni sedang menyampaikan pendapatnya. Nah, teman-teman, setiap kelompok telah memilih benda. Lakukan penyelidikan bahan yang terbaik untuk membentuk benda tersebut. Kamu harus memilih bahan yang tepat untuk membuat benda, karena pemilihan bahan dapat menjadikan benda berfungsi maksimal. Apa bahan yang baik untuk membuat daun jendela? Apakah dari kayu, aluminium, atau kaca? Nah, di sini salah satu contohnya dari benda yang diselidiki adalah
daun jendela ya teman-teman. Daun jendela itu bisa dibuat dari kayu maupun aluminium. Daun jendela yang terbuat dari kayu itu memiliki kelebihan kuat. Beberapa jenis kayu dapat bertahan ratusan tahun. Misalnya kayu jati seperti itu ya teman-teman. Akan tetapi bahan kayu ini memiliki kekurangan, yaitu dapat terkena rayap dan mudah terbakar. Ketika kita memilih menggunakan daun jendela dari aluminium, itu juga mempunyai beberapa kelebihan. Yang pertama, aluminium itu sifatnya ringan, kemudian tidak dapat dimakan rayap. Nah, kekurangannya dari bahan ini yaitu tidak tahan terhadap benturan keras. Misalnya yang kedua itu gelas, teman-teman. Nah, gelas itu terbuat dari kaca. Kelebihan dari gelas kaca ini, yang pertama kedap air. Kemudian yang kedua tembus cahaya. Akan tetapi, benda yang terbuat dari kaca itu mempunyai kekurangan, yaitu mudah pecah. Misalnya benda yang ketiga yaitu ember plastik. Nah, ember plastik ini bahannya tentu saja adalah plastik. Apa sih kelebihan benda yang terbuat dari plastik? Tentu saja yang pertama itu adalah ringan. Kemudian dari segi biaya, benda dari plastik itu lebih murah. Nah, namun benda yang terbuat dari plastik itu juga memiliki kekurangan. Misalnya satu adalah mudah pecah. Yang kedua, mudah terbakar. Nah, seperti itu ya teman-teman. Contohnya kita menyelidiki bahan-bahan terbaik untuk membuat sebuah benda. Nah, teman-teman, ternyata benda itu dapat diukur panjangnya ya teman-teman. Nah, untuk mengukur panjang benda kita menggunakan namanya meteran. Nah, di sini ada namanya meteran gulung. Meteran gulung disebut juga meteran saku. Meteran gulung berfungsi untuk mengukur panjang benda yang lebih dari 1 meter. Meteran ini biasa digunakan pekerja bangunan atau tukang kayu. Nah, Siti akan menata ulang kamar tidurnya. Sebelum menata, Siti mengukur benda-benda di kamarnya. Ukuran yang diperoleh Siti seperti berikut ini. Bantulah Siti menemukan ukurannya. Yang pertama atau A ada 254 cm. Kita perhatikan di sini adalah satuannya sentimeter. Diminta kita untuk menentukan bahwa 254 cm itu jika dijadikan satuan meter dan sentimeter itu hasilnya berapa, seperti itu ya. Nah, kita ingat lagi bahwa 1 meter ya, 1 meter itu sama dengan 100 cm. Nah, 100 cm berarti sama dengan 1 meter. Nah, di sini ada 200 cm itu sama dengan 2 meter ya. Nah, sisanya ada 54 cm. Nah, karena ini tidak ada 1 meter, maka kita tulis saja 54 cm di sini. Jadi, hasilnya bahwa 254 cm itu sama dengan 2 meter ditambah dengan 54 cm. Lanjut yang kedua, ada 390 cm. Sama dengan titik-titik meter ditambah titik-titik cm. Ingat ya, 1 meter sama dengan 100 cm. Di sini ada 300 cm ya. 300 cm dijadikan meter karena hanya itu yang memungkinkan ya. Kalau 300 berarti adalah 3 meter. Kemudian sisanya berapa? 90 cm. Itu kan tidak ada 1 meter. Maka ditulis saja 90 cm. Jadi 390 cm itu sama dengan 3 meter
ditambah 90 cm. Lanjut kita ke soal yang ketiga. Ada 365 cm sama dengan titik-titik meter ditambah titik-titik cm. Sama ya. Ratusannya ini 3. Kalau 300, kita ingat bahwa 100 cm sama dengan 1 meter. Maka kalau 300 cm itu sama dengan 3 meter. Sisanya berapa teman-teman? Tinggal kita tuliskan 65 cm. Lanjut soal yang keempat. Ada 909 cm sama dengan titik-titik meter ditambah titik-titik cm. Kita lihat ya di sini ratusannya adalah 9. 900 maka dibagi 100 itu hasilnya 9 meter ya. Kemudian sisanya berapa? Sisanya adalah 9 cm. Jadi untuk 909 cm itu sama dengan 9 meter ditambah 9 cm. Lanjut ke soal yang keempat, ada 400 cm. Itu sama dengan berapa meter ditambah berapa cm? 400. Kita ingat dibagi 100 ya, karena naik 2 tangga. 400 dibagi 100 itu kan 4. Berarti sini 4 meter. Nah, lebihnya berapa teman-teman? Di sini ternyata 0. Berarti 400 cm sama dengan 4 meter ditambah 0 cm. Kita lanjut ya teman-teman. Tukang membutuhkan bahan kayu untuk membuat meja. Bahan kayu yang diperlukan 250 cm. Pilihlah bahan kayu yang sesuai kebutuhan. Nah, di sini kita diminta untuk mencari persamaan atau yang sama dengan 250 cm itu berapa gitu ya. Jadi 250 cm kan kalau ratusan ini kita bagi dengan 100 itu sudah berubah menjadi meter ya. 200 dibagi 100 tentu 2 meter ya. Ditambah sisanya adalah 50, maka kita yang pertama kita centang. Kemudian yang kedua, 200 cm sama 5 cm tentu tidak ya. Karena di sini 50 bukan 5. Kemudian yang ketiga, 2 meter 5 cm juga tidak tepat. Jadi yang tepat bahwa 250 cm itu sama dengan 2 meter 50 cm. Kita lanjut yang ketiga. Kain yang dibutuhkan untuk membuat baju 2 meter. Pilihlah kain yang sesuai kebutuhan. Jadi yang hasilnya itu 2 meter itu yang mana? Yang pertama ada 120 cm ditambah 180 cm. Itu kan hasilnya 300 cm ya. Kalau 300 cm itu sama dengan 3 meter. Berarti ini salah. Kemudian yang kedua, 2 meter ditambah 200 cm. Ini tuh hasilnya 2 meter ditambah 2 meter sama dengan 4 meter. Salah juga ya. Kemudian bagaimana yang ketiga? 200 cm saja itu sama dengan 2 meter. Ya, jadi jawabannya adalah yang ketiga ini kita centang. Nah, demikian dulu ya teman-teman pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih.